Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kami akan diberdekakan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan dulu semua Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Bersama Yesus luar biasa, dahsyat. Yes, yes, amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau lebih lagi, karena saya percaya api Roh Kudus yang Anda terima malam hari ini tidak membuat Anda menjadi lemah, tapi membuat Anda semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus luar biasa, dahsyat. Yes, yes, amin. Tuhan. Bapak Ibu, yang Anda butuhkan saat ini adalah Anda mempersiapkan piring kosong, dan di situ Tuhan sedang menaruh berkat-berkatnya di atasnya. Meja hati Bapak Ibu semua siapkan semuanya dan terima yang baru dari Tuhan. Terima kebenaran firman Tuhan, terima kemenangan demi kemenangan, terima kelepasan, dan terima roh sukacita, roh damai sejahtera Tuhan limpahkan malam hari ini. Amin. Amin. Langsung kita baca Bapak Ibu Efesus 6 ayat 10. Saya mau kita semua fokus, kita amini firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, karena firman Tuhan malam hari ini luar biasa. Saya yakin akan memberkati kita semua dan pasti bisa mengubahkan hidup kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Bapak Ibu, ayat ini berkata hendaklah siapa? Saya dan saudara kuat Bapak Ibu. Tetapi kekuatan kita bukan karena kuat dan hebat kita, amin. Tapi karena apa? Karena kuat kuasa Tuhan ada di dalam dirimu dan di dalam diri saya yang menjadikan kita kuat. Amin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya catat pertama bahwa Tuhan mau kita selalu kuat. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menjadi pemenang dalam semua pertandingan iman kita. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak mau Anda semua di tempat ini menjadi orang yang kalah dalam setiap peperangan Anda semua. Tapi Tuhan mau saya dan saudara dalam segala pergumulan Anda menang. Dalam setiap pertandingan iman, perlombaan iman, Anda berkata, saya menang di dalam Tuhan. Tidak ada yang berkata, saya kalah, saya menyerah. Tapi saya menang karena Tuhan Yesus telah menang. Dan kemenangan itu juga adalah bagian saya. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya dapat satu kiriman video. Kita tahu masa pandemi ini adalah masa-masa yang sulit. Tapi di balik itu semua saya percaya masa pandemi ini adalah masa di mana iman anak-anak Tuhan bertumbuh dengan cepat luar biasa. Karena apa? Justru di dalam kelemahan kita, di situ kuasa Tuhan bekerja. Ketika keadaan aman-aman saja, kita merasa saya hebat, saya kuat, saya bisa melakukan segalanya. Tapi justru ketika kita lemah, kita akan kembali memandang Tuhan. Tuhan, saya bukan siapa-siapa, saya butuh Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya semua di tempat ini adalah orang yang setuju dengan saya bahwa saya perlu dan butuh Yesus. Amin. Tuhan mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu ingat baik-baik, Tuhan memberikan setiap ujian dalam iman kita. Tujuannya bukan untuk kita kalah, tetapi tujuannya apa? Untuk kita menang. Bahkan Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan dari dulu, Roh Kudus dari dulu sudah berjalan bersama-sama dengan kita. Kemana kita pergi, kemana kita melangkah, Roh Kudus juga berjalan di sana. Percaya atau tidak Bapak Ibu? Bahkan ketika engkau tidak percaya, belum percaya Tuhan, dari situ Roh Kudus sudah mengotak-atik dan tidak mencari kita. Sampai tiba saatnya Roh Kudus berjalan bersama kita dan kita ambil satu keputusan, saya mau berjalan bersama Yesus. Amin. 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 Indikasinya apa Bapak Ibu? Kita bukan menemukan Tuhan, tetapi terlebih dahulu Tuhan yang menemukan kita. Hanya saja kita tidak sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditangkap Tuhan.
Kita adalah orang-orang yang beruntung ada di tempat ini, karena saudara dan saya, Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang ditangkap oleh Tuhan. Paulus berkata, saya adalah orang yang beruntung ditangkap oleh Tuhan. Dan saya aminkan, saya percaya, saya pastikan kepada Bapak Ibu, Anda tidak rugi ikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anda tidak rugi datang ke tempat ini untuk beribadah. Anda tidak rugi berdoa walaupun doa Anda belum dijawab. Anda tidak rugi habis suara Anda untuk menyembah Tuhan. Tidak rugi sama sekali. Persekutuanmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Bapak Ibu, juga Tuhan mau dan turut bekerja di dalam segala kejadian hidup kita. Tadi saya ulang, beberapa waktu lalu saya dikirimkan satu video. Di masa pandemi ini di satu kota besar di Indonesia, ada suami istri mengalami bangkrut, tidak bisa bayar karyawan, kemudian habis semua hartanya. Kira-kira kalau kita sanggup tidak? Sanggup atau tidak? Jawab sendiri-sendiri, tapi saya mau lanjutkan Bapak Ibu. Dia habis segala-galanya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dari apartemen lantai yang paling tinggi, pertama istrinya loncat ke bawah. Bapak Ibu itu divideokan live, Bapak Ibu saya ngeri lihatnya. Diteriak-teriakin, gak mau dengar. Pertama apa? Istrinya loncat, beberapa detik kemudian suaminya nyusul. Karena apa? Begitu beratnya tekanan hidup dan dia di situ kalah. Tetapi Tuhan tidak mau kita kalah, Bapak Ibu. Tuhan mau kita menang. Di dalam keadaan himpitan duri yang luar biasa, Tuhan mau di situ bertumbuh iman yang murni, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan mau di dalam kemustahilan engkau tetap berkata, saya tetap percaya Yesus. Saya percaya bahwa hidup saya Tuhan yang pegang dari awal sampai akhir, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup saya. Amin. Amin. Itu adalah iman anak-anak Tuhan yang militan. Engkau tidak berkata saya habis, saya hancur, tapi engkau berkata, sekalipun saya berada di posisi paling bawah, Tuhan ada di sana dan Tuhan bersedia mengulurkan tangannya dan mengangkat saya kembali. Amin. Makanya Tuhan tadi berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Firman ini mau berkata kepada kita, jangan kuat dengan kekuatanmu sendiri. Yohanes berkata, kekuatanmu tidak seberapa, secuil kekuatan kita. Kalau dibandingkan dengan kuasa Tuhan, sangat jauh. Jadi jangan pernah andalkan kekuatan kita. Jangan pernah andalkan apa yang kita punya. Jangan pernah andalkan pikiran, kepintaran yang kita punya, hikmat yang kita punya, bahkan iman yang kita punya. Jangan engkau sombongkan. Karena hanya kuasa Tuhan yang membuat kita mampu bertahan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini menjadi satu penentu bagi anak-anak Tuhan. Di dalam kondisi sulit menjadi satu penentu bagi anak-anak Tuhan. Untuk pertama, engkau semakin dekat dengan Tuhan, atau sebaliknya, engkau semakin jauh dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya cukup bahagia, senang. Kenapa? Saya lihat justru di masa pandemi ini, saya lihat walaupun agak kursinya dipenuhkan, tapi penuh kursi-kursi ini, hampir penuh semuanya. Amin. Berarti kita sadar, kita percaya saya perlu Yesus, karena kekuatan saya tidak seberapa. Bapak Ibu, Allah mau campur tangan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah kita izinkan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita? Tuhan mau turut bekerja di dalam segala segi kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam hal apapun. Tuhan mau turut bekerja di sana. Tuhan tidak mau tinggal diam di dalam kehidupan kita, karena kita anak-anak Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita terombang-ambing. Maka di dalam semua musim kehidupan kita, Tuhan mau turut bekerja di sana. Sekarang kita tinggal berkata, Tuhan, saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Bukan Tuhan, saya turun tangan, engkau angkat tangan. Yang mana yang benar, Bapak Ibu? Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, atau kita turun tangan dan Tuhan angkat tangan? Yang benar adalah Tuhan
turun tangan, kita angkat tangan dan berserah kepada Tuhan. Amin. Andalkan kekuatan sendiri tidak seberapa, dan ada titik tertentu kita merasa bahwa memang kekuatan saya sebagai manusia tidak seberapa. Bapak Ibu, Tuhan mau kita menjadi kuat dan tidak menjadi lemah di dalam hidup. Karena apa? Kalau kita sudah lemah, maka kita akan jadi bulan-bulanannya iblis. Kalau roh kita sudah lemah, maka iblis akan mempermainkan Anda dan saya. Tetapi ketika kita kuat, firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kalau kita lemah, saya berikan satu contoh. Anda berkata saja, dalam nama Yesus, maka dia lemah. Tapi orang yang lemah, dalam nama Yesus, nafasnya tinggal sejengkal-sejengkal habis. Tuhan mau kita kuat, Tuhan kita mau fighting di dalam Tuhan, Tuhan mau kita berjuang, Tuhan mau kita sehat iman kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita tidak menjadi bulan-bulanannya iblis. Kita tidak dipermainkan oleh iblis. Bapak Ibu, orang yang dipermainkan oleh iblis adalah orang yang lemah imannya, yang tidak mampu mengadakan perlawanan. Tapi ketika kita kuat, kita melawan iblis, iblis lari terbirit-birit dari kita, Bapak Ibu. Saya dengar satu perumpamaan dan ini sangat berhati saya. Dia bilang begini, apakah ketika iblis datang lari terbirit-birit atau justru jadi kawan? Yesus ketika iblis datang, dia menawarkan menawarkan harta dunia, menawarkan segala sesuatu. Dan Yesus melakukan perlawanan dengan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Iblis mundur daripadanya. Bapak Ibu, Anda harus percaya bahwa diri Anda adalah pribadi yang tidak nyaman bagi iblis. Amin. Ketika Anda menyembah Tuhan, saya percaya iblis terbakar, yang gak sanggup untuk tinggal di dalam kita. Tapi kalau kita adem ayem, nyembah Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah, maka iblis dikipas-kipas di dalam hidup saudara. Dan iblis yang mengambil alih kehidupan kita, maka terjadilah penumpukan dosa demi dosa di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan ingatkan kita sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat. Saya dan saudara, Bapak Ibu semua harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya, bukan di dalam kuat kuasa saya. Amin. Amin. Tapi Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, banyak tantangan yang kita alami. Pak Buli, pandemi ini susah. Mau kemana-mana saja susah, pekerjaan susah, untuk cari makan susah, segala macam susah, beban pikiran banyak. Nah, mari kita baca di Matius 11 ayat 28. Saya mau kita baca ayat ini sama-sama, Bapak Ibu. Sudah dapat semua? Oh ya, kita bisa lihat di layar LCD. Matius 11 ayat 28, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Amin. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, siapakah yang letih lesu dan berbeban berat? Apakah termasuk saya dan saudara? Apakah kita di tempat ini adalah orang yang tanpa masalah? Apakah kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah tanpa pergumulan? Saya percaya, Bapak Ibu, setiap kita punya pergumulan. Baik diri kita sendiri, di dalam keluarga kita, di dalam segala hal pasti punya pergumulan. Anda punya pergumulan, tandanya Anda masih hidup. Karena Anda merespon segala sesuatu yang terjadi di dalam diri Anda. Nah, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Tuhan mau berkata begini, engkau yang capek, engkau yang lemah, engkau yang tidak berdaya, datang ke sini. Saya kasih obat kuat. Obat kuat, bukan obat kuat, jangan macam-macam pikirannya. Obat supaya kau kuat di dalam Tuhan.
Pameng ketawa. Saya ngerti maksud Pameng. Tuhan mau setiap yang lemah, letih, lesu, berbeban berat datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Tuhan tidak tarik kita dari ujung dunia, Dia seret kita. Bapak Ibu, saya pernah lihat satu ibu-ibu anaknya yang nakal, kemudian dia datang, dia tarik seret, anaknya nangis, ditarik, diseret. Tapi Tuhan tidak sekejam itu Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menyeret-nyeret kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Tawaran yang cukup manis dari Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku. Berarti Tuhan meminta kerelaan hati dan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita datang di tempat ini rela sih atau tidak? Yang rela cuma berapa? Berarti karena ada kedua kemungkinan. Ada yang datang dengan rela, ada yang datang dengan diseret. Nah, kita jadi pihak yang mana? Yang datang dengan kerelaan hati atau yang datang diseret oleh Tuhan? Tadi saya katakan tidak ada yang diseret ya. Siapa yang berkata saya rela datang ke tempat ini? Amin. Butuh satu kerelaan Bapak Ibu. Anda butuh membangkitkan iman saudara untuk berkata, saya hari ini mau datang ibadah. Dibanding saya tidur-tiduran, hanya akan bermimpi ria. Tapi saya mau datang beribadah. Saya mau disegarkan. Saya mau bertemu dengan Yesus. Karena ini adalah undangan Tuhan. Bapak Ibu, ini undangan ini bukan hanya berlaku satu kali. Kalau undangan pernikahan berlakunya cuma sekali. Gak mungkin Anda diundang hari ini datang lagi besok. Besok acaranya sudah gak ada. Tetapi undangan Tuhan berlaku setiap saat, setiap waktu. Marilah kepadaku, kerelaan hati Bapak Ibu, dengan membawa iman, pengharapan, membawa semua keberadaan hidup kita. Amin. Amin. Terkadang yang salah dari orang Kristen apa Bapak Ibu? Dia cuma datang bawa badannya ke gereja, sedangkan yang lain-lainnya ditinggalkan di rumah. Tuhan berkata hari ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mau kita datang membawa segala keluh kesah kita, membawa beban berat kita untuk kita taruh di hadapan Tuhan. Karena tanpa kita sadari, terkadang kita saat kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak rela melepaskan beban itu. Kita tidak rela melepaskannya, masih kita pikul. Contohnya, kita tidak rela untuk mengampuni, padahal kita sudah datang kepada Tuhan. Makanya kita tidak pernah disembuhkan. Kenapa? Kita tidak datang membawa seluruh keberadaan hidup kita dan meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Pergumulan kita tidak datang untuk serahkan kepada Tuhan. Kita tidak percayakan di bawah kaki Tuhan, tapi kita masih tak pikul di dalam punggung kita sampai kita lama-lama jadi bongkok. Tuhan mau setiap pribadi pada saat ini engkau datang dengan seluruh keberadaan diri kamu yang lengkap, engkau hampiri Tuhan. Amin. Yang membuat engkau letih lesu, yang membuat engkau berbeban berat, beban berat itu jangan pikul sendiri. Bapak Ibu tahu kenapa tadi bisa loncat? Kenapa? Beban beratnya dipikul sendiri. Dan sudah dipastikan manusia tidak mampu memikul bebannya sendiri. Kalau nggak loncat, lama-lama jarum-jamnya miring. Itu akibat mikul sendiri. Padahal Tuhan sudah menawarkan yang luar biasa kepada kita. Ibarat ini, Tuhan itu sebenarnya mau bilang gini sama kita. Ceritalah, apa sih masalahmu? Ceritalah. Tapi kadang nggak ada Tuhan. Nggak. Kita menyimpan dengan dalam-dalam. Kita keep untuk diri kita sendiri. Yang terjadi apa? Lama-lama
hidup kita makin jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau malam hari ini ada satu kerelaan hati kita. Tadi saya sudah tanya, setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang datang dengan rela hati, bukan diseret untuk datang menghampiri tata Tuhan yang kudus. Amin. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kenapa Tuhan berkata, marilah kepadaku, supaya apa? Kita dan saudara, kita semua di tempat ini tidak hilang arah. Bapak Ibu, di dalam kondisi gemerlapnya dunia ini, Tuhan ada di atas dan berkata, nak sini, sebelah sini, jangan sebelah sana. Di sana jurang, sebelah sini datang kepada saya. Bagi yang merespon, dia akan palingkan pandangannya dan melihat Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Tapi orang yang telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, dan hatinya menebal, susah untuk mendengarkan undangan Tuhan. Tapi orang yang matanya terbuka, telinganya tidak ada kotorannya, hatinya murni, sensitif mendengarkan panggilan dan undangan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkata, mari kita dengar dan kita laksanakan, Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita hilang arah. Makanya Tuhan berikan satu kalau kapal itu butuh menara ya. Kemudian ada lampu yang menyala-nyala. Tujuannya apa? Supaya kapal itu tahu kemana dia harus kembali. Ketika kompasnya pun tidak aktif, ketika dia melihat mercusuar, mercusuar itu, dia tahu kemana dia harus pulang. Amin. Amin. Begitu juga kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan mau kita ingat rumah. Tuhan mau kita ingat kemana kita harus kembali. Tuhan mau kita ingat kemana kita harus mengadu. Tuhan mau kita ingat kemana kita harus pergi dan meminta tolong. Amin. Amin. Terkadang kita sering salah alamat minta tolongnya. Terkadang kita kembalinya salah alamat palsu yang kita tuju. Tapi Tuhan memberikan satu mercusuar kepada kita. Dia berkata, marilah kepadaku Bapak Ibu. Seperti anak bungsu. Anak bungsu yang sudah hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Akhirnya dia berpikir, saya harus bangkit. Saya harus kembali ke rumah Bapa di sorga. Saya harus kembali ke rumah Bapakku. Karena di sana tersedia makanan. Di sana tersedia kelimpahan. Di sana tersedia penghiburan. Begitu juga kita di tempat ini. Apapun yang mengombang-ambingkan kehidupan kita, harus tahu kemana kita harus kembali. Amin. Amin. Harus ngerti kita harus kembali kepada siapa. Nah, marilah kepadaku. Pertama adalah orang yang letih lesu. Bapak Ibu, saya terkadang melihat satu kebiasaan yang agak kurang baik. Ketika lagi merasakan sesuatu yang berat, lagi letih lesu, justru yang dilakukan apa? Jauh dari Tuhan. Ini adalah kesalahan Bapak Ibu yang sering tanpa kita sadari. Dengan embel-embel perkataan begini, saya tidak layak masuk hadirat Tuhan. Siapa yang bilang kita layak? Kita ini dilayakkan. Kalau ukuran Tuhan, kita ini tidak layak. Tapi kita ini dilayakkan. Kalau menurut ukuran Tuhan, kita ini orang yang tidak ada benarnya. Tetapi kita ini dibenarkan oleh firman Tuhan. Seringkali ada satu perkataan, saya tidak layak. Saya merasa diri saya ini tidak layak. Ya udah merasa tidak layak, jangan jauh dari Tuhan. Udah ngerasa tidak layak, makin jauh dari Tuhan, makin terhilang. Tetapi Tuhan mau justru ketika kita merasakan beban yang sangat berat, merasakan letih lesu, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Dekat-dekatlah dengan yang punya sumber segala sesuatu. Ketika kita sudah capek, dekat-dekatlah dengan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang bisa letih lesu? Orang udah capek. Salah satu faktornya apa? Karena kurang makan, kurang minum.
Benar ya? Kalau orang tidak makan, tidak minum pasti lemah. Pernah puasa? Kalau puasa Bapak Ibu, memang yang kita rasakan saat itu adalah daging kita rasanya lemah, tetapi roh di dalam kita berkobar-kobar sehingga daging memang lemah, tapi roh penurut, roh mampu membangkitkan daging yang lemah. Tapi saya mau berbicara orang yang sudah tidak makan 3 hari. Engkau ajak, jangankan 3 hari deh, 1 hari tidak makan, ajak berlari pasti tidak mampu. Tetapi orang yang makan 3 kali sehari, makanannya enak-enak lagi tuh, ada cukionya dikit. Saya suka cukio. Ada cukionya sedikit, minum susu lagi kan, pasti badannya kuat. Tapi orang yang tidak makan, pasti tubuhnya lemah. Nah, begitu juga dengan hidup rohani kita Bapak Ibu. Hidup rohani kita lemah, iman kita lemah kalau kita jarang makan dan minum. Hidup rohani kita lemah kalau kita jarang baca firman Tuhan, jarang menyembah Tuhan dan menerima pembaruan di dalam roh. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, saya pastikan hidup kita akan lemah. Hidup rohani kita lemah, mudah tersinggung, mudah marah. Apalagi banyak hal yang terjadi ketika kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita kuat. Kita merasa bahwa Tuhan setiap waktu, setiap saat mengisi kita dengan luar biasa. Amin. Nah, itu adalah faktor yang membuat kita lemah. Nah, letih, lesu gara-gara apa? Engkau kurang makan firman Tuhan, engkau kurang minum dari air hidup yaitu Roh Kudus. Saya sudah pastikan kalau ini tidak kita lakukan, iman Anda pasti lemah. Tapi ketika Anda setia menyembah Tuhan, setia baca firman Tuhan setiap hari, saya percaya kerohanian Anda akan perkasa, Anda akan kuat, Anda mampu melewati segala pencobaan yang Anda alami. Anda berkata, saya kuat, saya menang di dalam Tuhan. Kenapa? Anda kuat karena firman Tuhan, Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Amin. Kemudian apa yang kadang buat orang menjadi letih lesu? Karena bekerja terlalu keras. Bapak Ibu, bahkan ketika kita melayani, ada kalanya tubuh kita capek. Ketika kita sudah merasakan capek oleh karena bekerja terlalu keras, kembalilah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memuaskan hasrat kita. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Amin. Kemudian apa? Orang yang lemah itu tanda-tandanya apa? Sakit. Bapak Ibu, saya pernah mengalami sakit yang luar biasa. Ketika saya kelas 2 SMP, saya masih ingat waktu itu. Kalau badan saya sekarang sudah ngembang ke kiri, ngembang ke kanan. Tapi Bapak Ibu, waktu itu ketika saya sakit, badan saya kurus kering, tinggal kulit pembungkus tulang. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya berdirikan di matahari, kemudian angin datang. Saya rasa begini Bapak Ibu, saya ditahan, kalau nggak ditahan jatuh. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Ketika kita mengalami sakit rohani, maka sudah dipastikan kita akan menjadi orang yang letih lesu. Kalau kita sedang sakit, datang ke siapa? Datang ke dokter. Kalau rohani Anda lagi sakit, datang ke siapa? Datang ke Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan, bukan yang lain. Amin. Kalau suami istri lagi berantem, jangan ngadu sama tetangga. Curhatlah kepada Tuhan. Amin. Karena kalau curhat kepada tetangga, tetangga bisa cerita ke tetangga dan tetangga yang lain. Maka yang terjadi, Anda menjadi bahan gosip orang sekampung. Tetapi kalau Anda selagi berantem suami istri, jangan cerita ke siapa-siapa.
cerita kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya lagi punya masalah, saya nggak cerita ke siapa-siapa, Bapak Ibu. Saya cerita kepada Tuhan, dan Tuhan menyediakan penghiburan bagi saya. Amin. 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 Kalau lagi letih lesu, jangan cari diskotik, jangan cari rokok, jangan cari minuman keras, cari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Karena rokok, minuman keras hanya akan melegakan Anda sesaat saja. Teler-teler, kemudian sadar masalahnya datang lagi. Ada yang masih suka teler? Gak ada ya. Tapi anak-anak Tuhan tahu kemana dia harus kembali ketika dia sudah capek, ketika dia sakit. Harus ngadu ke siapa? Ngadu kepada Tuhan Yesus. Bapak, kalau saya Bapak Ibu, saya praktekkan ketika saya lagi mengalami pergumulan. Tuhan, saya punya masalah seperti ini, tapi saya tidak akan menjadi lemah, karena saya percaya Tuhan tolong saya. Ketika saya lagi sedih, saya tidak datang kemana-mana, cerita kepada Tuhan. Karena kalau engkau tidak cerita kepada Tuhan, letih lesumu tidak akan terobati. Amin. Amin. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beban pertama Bapak Ibu yang Anda tanggung adalah beban dosa. Ingat, dosa kita sudah ditanggung lunas oleh Tuhan Yesus. Maka jangan sok-sokan mau tanggung beban dosa. Kalau Anda kedapatan melakukan dosa, buru-buru minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Jangan melakukan dosa, kemudian Anda menutupi dengan dosa yang lain. Jangan berbuat dosa, kemudian supaya tidak ketahuan, Anda berbuat dosa yang lain untuk menutupinya. Yang ada semakin apa? Dosa ini ditutupi dengan ini. Makin lama beban Anda semakin luar biasa dan banyak. Anda berbohong kepada istri Anda, kemudian Anda membuat kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang lain. Maka semakin besarlah dosa Anda. Tetapi harus segera putuskan. Beban ini tidak boleh mengikat saya. Beban berat dosa ini, saya harus datang di hadirat Tuhan. Saya akui di hadapan Tuhan dan saya bertobat. Karena cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan segala sesuatu yang bermasalah di dalam hidupmu. Tidak ada yang lain. Titik. Jangan sok-sokan mau coba selesaikan sendiri tanpa Tuhan. Saya berkata 2 minggu yang lalu, bahkan ketika Anda berniat mengampuni orang lain, jangan ampuni dengan karakter Anda tidak mampu. Bertahan 1-2 hari akan kambuh kembali. Tapi ketika Anda mengampuni dengan kuasa Tuhan, Anda akan dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan dari semua. Amin. Kemudian beban apa? Beban pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan menjadi beban, tapi bukan beban di sini, tetapi beban ilahi yang Tuhan taruh. Hanya mampu diselesaikan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika Anda mempunyai beban yang sangat luar biasa dalam pelayanan, kembali lagi saya mau tanyakan, jangan cari penghiburan yang lain, cari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah multi talenta, apapun bisa diselesaikan semuanya. Kalau kita manusia terbatas. Bahkan saya pernah dengar orang begini, oke cerita saja, saya nggak akan ngomong ke siapa-siapa. Ternyata bocor juga. Tapi kalau Anda cerita kepada Tuhan, itu tidak akan bocor kemana-mana. Selesaikan dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita berusaha menyelesaikan dengan diri kita segala beban berat yang kita alami, tidak akan pernah jadi. Tapi ketika kita selesai dengan Tuhan, kita selesaikan dengan manusia, maka semuanya beres. Kemudian apa? Beban di dalam keluarga. Tadi saya katakan, masa pandemi ini menjadi ujian bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk melangkah maju, atau stagnan, atau justru sebaliknya mundur ke belakang. Tapi saya berdoa, setiap kita di tempat ini adalah orang yang mengambil keputusan untuk melangkah maju dan memenuhi undangan Tuhan setiap waktu. Amin. Bapak Ibu, engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, Tuhan mau katakan, jangan
pikul sendiri. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu. Makanya Tuhan katakan, sini datang kepada saya. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Orang yang lagi letih lesu, orang yang lagi berbeban berat, ketika datang kepada Tuhan, pasti diberikan kelegaan. Amin. Diberikan kelegaan ada dua hal, Bapak Ibu. Pertama, kita memberikan apa yang kita berikan, segala beban berat kita kepada Tuhan. Dan kemudian kita akhirnya menerima kelegaan. Saya punya satu contoh yang simpel, Bapak Ibu. Coba kalau kita baru makan, kemudian rasanya pengen ke belakang. Tahu maksud saya? Itu kalau nggak dapat, belum kita buang, rasanya gimana sih? Aduh, nggak bisa tenang hidupnya. Tetapi setelah sudah dibuang, lega, plong. Betul? Ketika segala sesuatu kita buang, segala sesuatunya di dalam kehidupan kita, beban dosa yang kita pikul, maka kita akan merasakan kelegaan. Jangan pernah simpan sendiri. Ini otak kita kecil sekali. Masalah yang kita alami banyak, pergumulan kita alami banyak. Tuhan sudah berkata, datang ke sini, semuanya pasti diberikan kelegaan. Amin. Semuanya pasti diberikan solusi. Amin. Amin. Kemudian Bapak Ibu, ketika Anda haus, kemudian minum, lega rasanya. Apalagi kalau ada esnya sedikit, tambah TS malah lebih lega lagi. Anda yang haus, datang kepada Tuhan, engkau akan dipuaskan. Amin. Amin. Anda yang sedang lapar, datang kepada Tuhan, Anda akan dipuaskan. Anda yang lagi merasa beban berat, datang kepada Tuhan. Berikan di bawah kaki Tuhan segala pergumulanmu, maka percaya Tuhan selesaikan. Amin. Amin. Saya percaya semua di tempat ini, ketika kita datang, maka kita akan menjadi orang yang diberikan kelegaan. Maksudnya kelegaan apa, Bapak Ibu? Saya ada cukup banyak saya catat, tetapi nanti Bapak Ibu artikan sendiri di rumah apa kelegaan yang lagi engkau nantikan saat ini. Pertama saya catat, kelegaan yang kau dapatkan, Bapak Ibu. Yang dimaksud, ketika engkau sedang takut, ketika engkau datang kepada Tuhan, jiwamu mendapatkan ketenangan. Amin. Amin. Ada yang sedang takut? Kalau Anda sedang takut di tempat ini, kalau itu Anda sedang mengalami ketakutan, saya tidak tahu ketakutan apa. Takut menghadapi masa depan, takut masalah itu datang kepada Tuhan. Anda akan diberikan ketenangan dari Roh Kudus. Amin. Kemudian, saya percaya kelegaan itu adalah Anda yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Ketika Anda datang kepada Tuhan, maka Anda diberikan kelegaan, diberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Amin. Siapapun Anda yang sakit di tempat ini, sakit rohani, sakit jasmani, datang kepada Tuhan, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian apalagi, engkau yang lagi terikat pada saat ini, terikat dengan dosa, tabiat dosa, engkau sudah berusaha untuk tidak melakukan lagi. Di dalam firman Tuhan dikatakan, apa yang tidak harusnya kulakukan, tetapi kulakukan karena itu dikerjakan oleh dosa di dalam diri saya. Datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan dilepaskan dari segala keterikatan berhala, keterikatan dosa. Engkau akan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Amin. Amin. Engkau yang khawatir akhir-akhir ini, engkau akan dapat kepastian di dalam Tuhan. Engkau yang sedang sedih pada saat ini, engkau akan dihibur oleh Tuhan. Amin. Engkau yang lagi bersuka cita, Tuhan sediakan penghiburan daripada Roh Kudus untuk menghibur kita di dalam Tuhan. Kenapa? Yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Yang Tuhan berikan sifatnya kekal, yang dunia berikan sifatnya sementara dan sering menjerumuskan hidup kita. Engkau yang pada saat ini lagi bimbang, engkau akan ditaruhkan iman percaya di dalam hatimu oleh Tuhan. Amin.
Saya undang Singer WL maju ke depan. Bapak Ibu, apa yang sedang menjadi pergumulan kita saat ini? Apa yang membuat kita letih lesu saat ini? Apa yang membuat kita pada saat ini serasa hidup kita sangat berat? Datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan, maka engkau akan diberikan kelegaan.